Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Setia Mahendra dari kelas 4B NIM 1921851. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan book chapter kemarin dan saya mendapat bagian tema 5 subtema 1. Dalam book chapter bab pertama terdapat pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan model pembelajaran inquiry, yakni pengertian atau penjabaran mengenai pembelajaran inquiry. Menurut Sanjaya dalam Wardoyo 2013 halaman 66, bahwasanya pembelajaran inquiry yakni rangkaian kegiatan yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang ada. Kemudian lanjut, ada langkah-langkah metode inquiry. Berdasarkan pendapat para ahli, kami menyimpulkan bahwasanya langkah-langkah melakukan pembelajaran inquiry yang pertama, siswa melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan suatu hal yang baru. Yang kedua, siswa akan belajar mandiri berdasarkan pemahamannya. Yang ketiga, siswa mempresentasikan hasil temuannya. Dan yang keempat, siswa akan memperkuat hasil temuan yang telah ia temukan. Kemudian yang terakhir adalah siswa merefleksikan pembelajaran yang mereka temukan. Kemudian selanjutnya adalah ada kelebihan metode inquiry. Berdasarkan pendapat para ahli, kami menyimpulkan bahwasanya terdapat beberapa manfaat atau kelebihan dari pembelajaran inquiry. Yang terutama adalah membentuk pengembangan self-concept pada peserta didik. Kemudian menggunakan ingatan. Selanjutnya adalah mendorong pendidik untuk berpikir inisiatif, memberikan kepuasan, situasi belajar lebih merangsang, mengembangkan bakat, memberikan kebebasan belajar, menghindari cara belajar tradisional, dan memberikan waktu kepada peserta didik agar dapat mengasimilasikan informasi serta membangkitkan sifat ilmiah dan dalam peserta didik. Lanjut ke bab 2 yang terdiri dari KD atau kompetensi dasar, kemudian rancangan pembelajaran atau RPP, dan yang ketiga penerapan metode pembelajaran serta penutup. Dalam kompetensi dasar sendiri, di dalam buku ini terdapat 5 kompetensi dasar, yakni yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam, kedua adalah pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga ilmu pengetahuan sosial, yang keempat bahasa Indonesia, yang kelima seni budaya dan keterampilan. Melanjutkan dari pelaksanaan pembelajaran, kami mengambil salah satu contoh pelaksanaan pembelajaran dalam tema ini, di mana dalam pembelajaran ini yang pertama adalah ada tujuan dari pembelajaran ini dengan disajikan 2 buah gambar. Siswa mampu mengetahui komponen-komponen ekosistem serta perbedaan tiap ekosistem. Kemudian alat dan bahan untuk media pembelajaran ini. Yang pertama ada kertas, kemudian spidol, dan buku teks. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran metode ini. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul buku yakni ekosistem.
Kemudian guru memberikan penjelasan bahwa dalam tema ini siswa akan mencari informasi serta memahami lebih rinci tentang ekosistem. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk mengamati dua gambar yang telah disajikan. Yang keempat, siswa diminta untuk menjelaskan perbedaan antara kedua gambar tersebut. Yang kelima, guru meminta siswa untuk menuliskan pertanyaan yang ingin diketahui mengenai ekosistem serta komponen-komponennya, kemudian menempelkan di dinding kertas. Yang keenam, sepanjang proses pembelajaran, siswa dapat menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimilikinya atau pertanyaan milik temannya. Kesimpulan, dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan metode inquiry learning, diharapkan peserta didik mampu merangsang self-concept pada diri mereka. Kemudian, mendorong siswa didik untuk berpikir dengan bekerja atas inisiatif diri sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Kemudian ada dokumentasi. Yang pertama ada gambar kertas tersebut merupakan gambar dokumentasi dari kertas yang ditempel di dinding. Peserta didik maupun guru dapat memvariasikan kertas yang akan ditempelkan berupa bentuk hewan ataupun buah-buahan ataupun yang lainnya. Tidak hanya berbentuk kertas kotak biasa. Kemudian ada dua gambar ekosistem merupakan gambar dari materi buku tema tersebut atau buku yang akan dibahas. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Busmawati, NIM 52 kelas 4B PGSD UMPWR. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai book chapter, yaitu pada tema 5 subtema 2 dengan judul Hubungan Antar Makhluk Hidup dengan Ekosistem melalui Pembelajaran Inquiry Learning. Model pembelajaran inquiry learning yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh rasa percaya diri. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pembelajaran inquiry learning yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa, seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari, seleksi bagian materi yang akan dipelajari, menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa, melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan, mempersiapkan kelas, memberikan kesempatan siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan analisis data yang akan ditemukan. Yang terakhir yaitu melakukan tindakan penguatan. Selanjutnya yaitu pada bagian isi book chapter, yaitu terdiri dari kompetensi dasar, yaitu 1. Mengidentifikasi berbagai rantai makanan antar makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, menganalisis peran dalam rantai makanan, yaitu seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga yaitu dapat memahami mengenai materi simbiosis. Yang keempat, meringkas isi buku dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. Yang kelima, mengenal makna peninggalan sejarah berskala nasional dari masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Yang keenam yaitu mendeskripsikan penjajahan Eropa. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu dari pembelajaran 1-6 yang terdiri dari kelas, tema, alokasi waktu, tujuan, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu yang terakhir yaitu penilaian yang akan diambil oleh guru, yaitu seperti dari siswa, yaitu mengerjakan soal.
Contoh penerapan model pembelajaran inquiry learning yaitu pada pembelajaran 1-6. Contohnya yaitu pada pembelajaran 1 penerapannya terdiri dari tujuan, alat dan bahan, dan cara kerja. Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari rantai makanan melalui analisis yang ia dapatkan. Lalu alat dan bahan yaitu seperti alat tulis, laptop, proyektor, video animasi yang berisi mengenai rantai makanan. Selanjutnya yaitu cara kerja, yaitu seperti menyiapkan alat dan bahan, memutar video, materi, animasi mengenai materi yang terdapat pada laptop. Lalu yaitu siswa dapat menuliskan pertanyaan masing-masing. Lalu siswa dapat memberikan argumen dari analisis atau penyelidikan yang ia lakukan. Selanjutnya yaitu evaluasi atau soalnya yaitu berbentuk TTS atau teka-teki silang. Selanjutnya pada book chapter yaitu terdapat kunci jawaban. Lalu yaitu profil mahasiswa yaitu saya sendiri. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Suciko Sasih, NIM 1921854 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari book chapter yang telah saya buat. Di slide pertama ini ada judul di tema 5 subtema 3 dengan materi keseimbangan ekosistem. Kemudian di sini di slide selanjutnya itu ada subcover dari buku yang telah saya buat dengan judul Model Belajar Inquiry Learning kelas 5 SD, tema 5 subtema 3. Kemudian di bawahnya ada nama penulis disertai dengan NIM. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi mengenai pengertian dari model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama itu secara bahasa, inquiry berasal dari bahasa Inggris, yakni inquiry, yang bermakna penyelidikan atau meminta keterangan, seperti yang diungkapkan oleh Anam tahun 2016 di halaman 7, bahwa secara bahasa, inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti perwakilan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Yang kedua, sementara itu, Bell dalam Priyansa dan Doni tahun 2017, halaman 258, menyatakan bahwa pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang terjadi hasil kegiatan peserta didik dalam memanipulasi, membuat struktur informasi sedemikian rupa sehingga ia menemukan informasi baru. Slide selanjutnya yaitu berisi mengenai langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi, kedua, merumuskan masalah, ketiga, mengajukan hipotesis, keempat, mengumpulkan data, kelima, menguji hipotesis, dan keenam, merumuskan kesimpulan. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama, pembelajaran yang mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Kemudian selanjutnya itu ada isi. Nah, di isi ini, di dalam buku chapter yang saya buat, terdiri dari 6 RPP pembelajaran di tema 5 subtema 3 di kelas 5 SD. Dilengkapi dengan langkah atau pelaksanaan dari penerapan model pembelajaran inquiry learning tersebut. Kemudian disertai dengan gambar-gambar dan di akhir itu ada evaluasi untuk memperdalam materi dari model pembelajaran tersebut. Di sini ada contoh RPP. Di pembelajaran 1 itu di RPP terdiri ada kompetensi dasar, kemudian rencana pelaksanaan pembelajarannya, yang berisi satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, muatan terpadu, pembelajaran, keberapa, kemudian ada alokasi waktu. Lalu di sini juga ada tujuan pembelajaran, lalu ada kegiatan pembelajarannya,
Dan yang terakhir itu ada penilaian atau asesmen. Selanjutnya itu ada penerapan dari pelaksanaan model pembelajaran inquiry tersebut. Di sini di penerapan itu ada kegiatan pembelajaran, cara kerja, kemudian ada tabel komponen dalam ekosistem yang merupakan materi dari pembelajaran tersebut. Lalu ada kesimpulan. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi dari pembelajaran yang kita buat tadi. Di sini disediakan model pembelajaran itu berupa teka-teki silang, disertai dengan soal dan jawaban. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah bahwa model pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang menekankan siswa untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan siswa secara sistematis, logis, kritis, dan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah Dinda Eva Zulaiha dengan NIM 192180056. Saya dari kelas 4B Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan book chapter saya pada model pembelajaran learning cycle untuk kelas 5 tema 6 subtema 1. Di dalam modul tersebut terdapat sampul. Yang pertama ada sampul untuk model pembelajaran learning cycle. Yang kedua yaitu sampul model pembelajaran learning cycle untuk kelas 5 tema 6 subtema 1 yang saya buat. Yang selanjutnya yaitu bab pendahuluan. Model pembelajaran learning cycle atau siklus belajar adalah rangkaian suatu tahap-tahap kegiatan atau fase yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga pembelajaran dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan berperan aktif, yaitu menurut Ngalimun. Learning cycle pertama kali dikenal oleh Robert Karplus. Dalam learning cycle merupakan suatu pengorganisasian yang memberikan kemudahan untuk penguasaan konsep-konsep baru dan untuk menata ulang mengetahui siswa. Yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap learning cycle. Yang pertama yaitu tahap evaluasi, yang kedua engagement. Dari tahap tersebut lanjut ke explore, terus explain, lalu elaborate. Dalam buku pembelajaran ini terdapat kelebihan model pembelajaran learning cycle. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa pembelajaran dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Artinya siswa mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk menjalani lebih efektif dan menambah rasa keingintahuan siswa. Yang kedua yaitu membantu mengembangkan sikap ilmiah pelajar. Artinya melatih siswa belajar melakukan konsep melalui kegiatan eksperimen. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran lebih bermakna. Artinya guru dan siswa melakukan tahap-tahap pembelajaran yang saling mengisi satu sama lain. Untuk kekurangan model pembelajaran learning cycle yaitu yang pertama adalah efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajarannya. Yang kedua yaitu menurut kesungguhan dan kreativitas guru dalam
merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang selanjutnya yaitu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rancangan dan melaksanakan pembelajaran berbasis learning cycle ini. Dalam buku ini berisi book chapter ini memiliki isi langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berbasis learning cycle. Di dalamnya terdapat gambar dan evaluasi. Di dalam buku ini sudah lengkap terdapat kompetensi dasar, rancangan pembelajaran, di dalam buku ini sudah lengkap terdapat kompetensi dasar, dilanjutkan dengan rancangan pembelajaran atau RPP, dilanjutkan dengan penerapan model pembelajaran learning cycle pada kelas 5, tema 6, subtema 1. Yang pertama ada di dalamnya terdapat langkah-langkah hasil dari penelitian, kesimpulan, dokumentasi, dan dilanjutkan dengan evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran learning cycle ini merupakan suatu tahap kegiatan pembelajaran dengan bertujuan untuk siswa dapat menguasai kompetensi dan dalam pembelajaran ikut aktif. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran learning cycle yaitu merupakan suatu tahapan-tahapan pembelajaran dengan memiliki tujuan agar siswa dapat menguasai kompetensi dan dalam pembelajaran siswa dapat aktif ikut serta. Demikian presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlastiana, NIM 1921857, ingin mempresentasikan book chapter tema 6, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Berikut termasuk halaman depan book chapter pada subtema 2 yang saya buat. Kemudian terdapat pendahuluan tentang pengertian model pembelajaran learning cycle atau siklus belajar, yang merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajaran dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif menurut Ngalimun 2014. Terus kemudian menurut Santoso pada tahun 2005, learning cycle pertama kali diperkenalkan oleh Robert Karplus dalam Science Curriculum Improvement Study atau SCIS
Learning cycle atau siklus belajar merupakan suatu pengorganisasian yang memberikan kemudahan untuk penguasaan konsep-konsep baru dan untuk menata ulang pengetahuan siswa. Learning cycle terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama libatkan atau engage, kemudian eksplorasi atau explore, yang ketiga penjelasan, kemudian elaborasi dan evaluasi. Selanjutnya terdapat langkah-langkah learning cycle. Yang pertama, engagement, yang kedua explore, yang ketiga explain, yang keempat ada elaborate, terus yang kelima evaluate. Kemudian kelebihan learning cycle. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, yaitu membantu pengembangan siswa ilmiah belajar. Dan yang terakhir atau yang keempat, pembelajaran lebih bermakna. Kemudian, learning cycle juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah. Yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Pada book chapter ini berisi 6 RPP pembelajaran di tema 6 subtema 2 dilengkapi dengan langkah atau pelaksanaan dari penerapan model pembelajaran learning cycle, disertai dengan gambar dan diakhiri dengan evaluasi. Kemudian di sini terdapat kompetensi dasar pada kelas 5 tema 6 subtema 2, yaitu terdapat muatan bahasa Indonesia, IPA, PKN, seni budaya, dan IPS. Kemudian terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Pada pembelajaran 1, fokus pembelajaran pada bahasa Indonesia dan IPA, yang tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Kemudian yang kedua, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan penggunaan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Kemudian terdapat kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kemudian pada model pembelajaran learning cycle pada tema 6 subtema 2 yaitu perpindahan kalor di sekitar kita, pada kegiatan pembelajaran 1 yaitu terdapat percobaan dengan perpindahan panas secara konduksi. Terdapat alat dan bahan, lalu langkah kerja, kemudian kesimpulan, dan terdapat dokumentasi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di sini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran atau materi yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Model pembelajaran learning cycle atau siklus belajar adalah rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajaran dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif, yaitu menurut Ngalimun 2014. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.